Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk selalu bersikap rendah hati, hidup hemat, dan menjalani hidup sederhana. Mengapa hal ini penting? Mari kita pelajari bersama-sama dalam video pembelajaran ini. Jadi, anak-anak sekalian, harap mendengarkan, memperhatikan secara seksama agar pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini bisa kita aplikasikan pada diri kita masing-masing. Amin. Setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan Quran Surah Al-Furqan, kemudian Quran Surah Al-Isra, dan hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian yang kedua, menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Furqan, Quran Surah Al-Isra, dan hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang ketiga, membiasakan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Furqan dan Quran Surah Al-Isra dengan lancar. Rendah hati adalah sikap tidak sombong dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Sedangkan hemat adalah menggunakan sesuatu dengan bijak tanpa berlebihan. Hidup sederhana adalah menjalani kehidupan tanpa sikap boros dan berlebihan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Baihaqi. Indah sekali pemandangan hutan dari atas, tapi masih kalah indah dengan buluku. Merak akan mendarat di dalam hutan dan jalan-jalan sambil mencari makan. Kenapa hutan sepi? Kemana semua penghuninya? Lebih baik aku cari makan saja dulu. Lalu Merak berjalan mencari pohon pepaya. Merak tidak menemukan pohon pepaya. Ia kelelahan dan istirahat di bawah pohon besar. Aduh, di mana ya pepayanya? Kalau tahu begini, lebih baik aku terbang saja. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Suara apa itu? Mungkin ada buah yang terjatuh. Aku akan mencarinya. Di mana ya suara itu? Aha, ini dia. Ternyata buah pepaya. Akhirnya aku bisa makan. Aku harus segera menghabiskan buah pepaya ini supaya nggak direbut oleh hewan yang lainnya. Oh, enak sekali buah pepayanya. Manis. Daripada aku tidur, lebih baik aku mencari penghuni hutan lainnya. Saat Merak sedang berjalan, ia melihat kerbau yang sedang berendam di dalam lumpur. Segar sekali, siang-siang bisa berendam dalam lumpur. Itu kan kerbau. Ih, jorok sekali. Dia berendam di dalam lumpur. Hei, kerbau, kau sedang apa? Apa kau tidak merasa jijik? Aku sedang mandi. Aku tidak jijik, justru aku sangat menyukai lumpur. Baiklah, cukup untuk mandi lumpur hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Merak? Berhenti, berhenti. Cukup di situ saja, kerbau. Aku tidak mau berdekatan denganmu. Aku di sini mau jalan-jalan. Kenapa aku tidak boleh berdekatan denganmu? Ya karena badanmu jorok dan kotor. Kalau kau berdekatan denganku, bisa-bisa belut cantikku akan terkena lumpur. Kerbau, sudah aku bilang jangan dekat-dekat denganku. Maaf ya. Kau tahu tidak?
buluku ini sangat cantik. Aku tidak mau kalau sampai buluku kotor. Kalau kau memang suka tempat yang kotor, kan? Tidak juga. Karena takut bulunya kotor, Merak pergi meninggalkan kerbau. Dasar kerbau jorok. Wah, kura-kura sedang makan. Aku akan dekati dia. Siapa tahu aku akan dibagi makanannya. Hai kura-kura. Hai Merak, wah indah sekali bulumu. Iya, aku kan burung tercantik di hutan ini dan bisa terbang cepat. Tidak seperti kau, kura-kura lamban. Iya, aku memang lamban. Oh iya, kamu mau makan? Ini ada buah untukmu. Lalu kura-kura membagi makanannya dengan Merak. Merak telah menyingkirkan buah pepaya yang busuk ke arah kaki kura-kura. Secara tidak sengaja, kaki kura-kura menginjak buah pepaya yang busuk. Hah? Kura-kura, apa yang kau lakukan? Ada apa Merak? Lihat, buluku menjadi kotor dan bau. Bagaimana aku membersihkannya? Kalau buluku sampai rusak bagaimana? Maaf Merak, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kau di sampingku. Sudahlah, dasar lamban. Kau juga tidak punya bulu secantik aku. Lebih baik aku pergi saja. Merak lalu pergi dan ia menuju sungai untuk membersihkan diri. Apa ini? Gawat, ini getah pohon. Aku terjebak. Merak sangat takut karena ia terkena getah. Karena panik, ia pun teriak minta tolong. Dengar kerbau, itu suara Merak minta tolong. Benarkah? Iya betul. Ayo kita ke sana. Kerbau, dia terkena getah pohon. Ayo kita tolong dia. Kura-kura, Ayo. kerbau. Hati-hati kerbau. Setelah bersusah payah, akhirnya Merak dapat terlepas. Kemudian Tapi beberapa bulu ekor terlepas seorang yang dan rendah masih hati nempel di tidak batang pohon. merendahkan teman-temannya Terima kasih, meskipun kura-kura. ia Kerbau, berprestasi. Kalian sangat baik. Aku terlalu sombong dan Kemudian merendahkan menggunakan kalian. uang Tapi jajan kalian dengan orang yang bijak sangat hebat. dan menabung Sama-sama. adalah contoh Setelah sikap minum, hemat. Nanti kamu membersihkan diri di sungai. Tapi hati-hati jangan sampai Tidak menginjak pohon itu membeli lagi. barang-barang Iya, kura-kura. yang tidak Aku diperlukan sering beberapa adalah ekor terlepas. bentuk hidup yang Nah. sederhana. Sekarang Adapun manfaat dan hikmah terhadap sikap rendah hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap rendah hati membuat kita disukai banyak orang dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bersikap hemat membantu kita mengelola keuangan dengan baik. Yang terakhir, hidup sederhana menjauhkan kita dari sifat boros dan pamer. Anak-anak sekalian, mari kita terapkan sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.